Adakah kiat-kiat, cara-cara ampuh yang dilakukan para wanita muslimah di kalangan salaf dalam menganjurkan suami melaksanakan ibadah dan sunnah lainnya seperti menghadiri majelis ilmu? Diterangkan, istri menerangkan kepada suami tentang keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, bahkan mempelajari ilmu din. Pokok-pokok dasar adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Ilmu apa yang wajib? Tentunya ilmu yang menjadi pokok atau dasar. Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Syafi'i dan lain-lain. Kalau boleh kita tertibkan, pertama ilmu tentang tauhid atau akidah dan yang menjadi lawan dari tauhid, syirik. Yang kedua tentang sesuatu yang Allah haramkan, apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah haramkan, ibadah, salat dan seterusnya. Ini ilmu yang fardu ain, ilmu yang fardu ain. Tapi seorang istri pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia melihat bahwa suaminya telah menegakkan sesuatu yang wajib, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, dan menjauhkan yang haram. Karena tingkat kemampuan manusia berbeda satu dengan yang lain. Agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, saya lupa, datang suami istri kepada saya mengeluhkan tentang keadaannya. Suaminya orang yang taat, tapi sebatas kemampuannya. Dia tegakkan salat 5 waktu dan seterusnya. Dan itulah yang bisa dia lakukan. Yang sampai saat ini itulah yang bisa dia lakukan. Sang istri melebihi suami dari amalan-amalan. Tetapi sang istri selalu memberikan dorongan dengan cara semacam doktrin atau pemaksaan. Misal, contohnya, sehingga dengan kejadian itu rumah tangga retak. Padahal si suami sudah salat 5 waktu, itu apa yang dia bisa lah itu. Istri punya pengetahuan ekstra, lebih. Masuk WC ada bacaannya. Sehingga kalau suami masuk WC ditanya, "Mas sudah baca belum?" Pengajaran yang seperti ini kan tidak tepat gitu. Suami tentu akan bacaan ini tidak wajib, agar jadi bersifat berlebihan. Tapi kalau saat-saat tertentu diajarkan ada sunnah-sunnah seperti ini. Suaminya bilang lagi, "Ustaz, saya paling tidak suka kalau ditelepon di kantor. Mas, sudah sholat kok belum?"
baik pertanyaan itu, tapi tidak pada tempatnya dan tidak melihat siapa suaminya. Suaminya bukan orang yang berbuat maksiat atau yang tarkus salat, tapi orang yang mendirikan salat, dan sebagian besarnya di masjid. Telepon. Nah, ini membuat akhirnya apa? Apa yang terjadi? Si suami ini takut berjumpa dengan istrinya. Sehingga dia mengatakan, Ustaz, saya tidak berani. Sehingga akhirnya tidurnya pun pisah. Dia takut berdampingan dengan istrinya. Karena selalu akan ada pembicaraan seperti itu. Si istri selalu, Ustaz, bukankah kita tidak bisa lepas dari berbicara agama? Itu pertahanan istri. Nah, sampai sekarang kasusnya belum selesai karena saya suruh datang ke rumah saya dua-duanya. Sebetulnya ini bukan keretakan karena yang satu berbuat maksiat, enggak. Tapi karena menjalani ketaatan. Iya. Jadi retak. Bukan juga karena perselisihan mantan, ada tapi sedikit. Misalnya tentang masalah gambar, suaminya belum banyak pengetahuannya, belum. Si istri karena rajin ngaji dia di majelis saya maksudnya, dan majelis Ustaz Yazid. Tentu pengetahuannya lebih karena suami disibukkan 8 jam kerja. Pengetahuannya lebih. Dan terlalu drastis gitu, dalam memberikan masukan kepada suaminya. Ini pertama harus dilihat suami itu sudah menegakkan syariat dan sudah sholat 5 waktu dan jadi bertanggung jawab kepada keluarga, dan itulah yang dia mampu. Itulah yang dia mampu. Anjurkanlah dengan cara-cara yang baik untuk ilmu ini pelan-pelan. Karena pada zaman Nabi SAW seorang pun berlebih kurang. Lihat kisah orang yang keluar dari salat pada zaman ketika Mu'adz bin Jabal salat panjang, dia keluar. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau baca dalam salat? Surat Al-Fatihah. Tidak ada yang lain kecuali dia berdoa kepada Allah, memohon surga dan memohon perlindungan dari api neraka. Ini dalam lafaz Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis yang mulia ini, maka ulama mengeluarkan hukum bahwa cukup membaca Al-Fatihah dalam salat. Ini yang sah. Orang itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Itu yang dia mampu. Nabi jawab, Nabi katakan, saya dan Mu'az pun kurang lebih sama seputar itu. Dan hadis tentang wali Allah sangat terkenal, tingkatan martabat manusia. Allah cinta kepada orang yang menunaikan apa yang Allah telah fardukan kepadanya. Ya? Ini salah satu keretakan rumah tangga yang paling aneh yang saya temui di Jakarta ini. Mereka hampir bercerai dan mau bercerai karena sebab ini. Karena suami takut berjumpa dengan istrinya. Karena setiap kali berjumpa tidak ada omongan lain kecuali itu. Sang istri tetap mempertahankan bahwa kita beredar bersama agama. Saya belum ngomong sana, ngomong sini, saya hanya dengarkan keluhan dan saya suruh datang ke rumah saya, nanti akan saya beri pengarahan. Nah, saya khawatir seperti itu, maka seorang istri harus melihat suaminya dan pekerjaan suaminya, waktu suaminya, karena masing-masing orang tidak dibebani oleh Allah kecuali sekuat kemampuan dia. Diterangkan tentang keutamaan, tentang majelis ilmu, macam-macam orang, ada tingkatan. Nanti bertahap. Apakah membaca Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya wajib? Tergantung, imam membaca dengan jahar atau sir. Kalau imam membaca dengan jahar, maka
wajib mendengar, bukan wajib membaca. Kalau imam membaca dengan sir tidak terdengar, maka wajib membaca.